Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat yang Anda masing-masing butuhkan. Saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kembali kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi pada waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil yang barusan kita dengar, Yesus menjelaskan arti dan makna puasa serta kapan waktu yang tepat bagi para murid untuk berpuasa. Dia pun menambahkan tentang anggur baru yang harus disimpan di dalam kantong yang baru. Berpuasa artinya kita kembali kepada diri kita. Kita mau memperbaharui hidup kita. Kita mau mengekang segala keinginan-keinginan duniawi. Lalu kita mau bersatu, memperbaiki diri kita dan bersatu dengan Bapa kita dalam kerajaan surga. Berpuasa berarti kita mau mengubah hidup kita. Ada sesuatu yang dituju. Maka berpuasa menghantar kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Diharapkan bahwa dengan berpuasa hidup kita diubah. Kita bertumbuh, kita berbuah melimpah. Tidak hanya bagi diri kita, tapi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kita berjuang memperbaharui hidup kita, agar berkat-berkat dari Tuhan, anggur yang baru itu menjadi milik dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, menempatkan puasa dalam konteks yang tepat itulah yang mau diajarkan oleh Yesus. Tekanannya bukan pada soal fisik. Yang mau diajarkan oleh Yesus adalah tentang pemenuhan hukum dan menjalaninya dengan setia. Tidak sekedar mengikuti perintah Tuhan saja. Tidak sekedar mendengarkannya. Tapi menghayati dan melakukan itu dalam kehidupan kita. Selama sang mempelai masih ada bersama dengan para muridnya yang adalah sahabat-sahabatnya, tidaklah perlu untuk berpuasa. Akan tiba saatnya yang tepat untuk berpuasa. Pertanyaan buat kita renungkan. Apakah kita lebih menekankan aspek lahiriah semata dari puasa yang kita lakukan? Mari, puasa mau mengubah hidup kita agar rahmat yang baru dari Tuhan
senantiasa tinggal dan berbuah melimpah dalam tugas panggilan hidup kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita juga mau melakukan puasa yang benar. Puasa tidak sekedar rutinitas, tapi puasa harus mendalam. Artinya puasa membawa perubahan bagi hidup kita agar bisa berbuah melimpah dalam tugas pelayanan kita. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami saat ini Tuhan mau berdoa bagi orang-orang yang kami janjikan doa dalam kehidupan kami, siapapun mereka. Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau bantu setiap mereka di balik setiap kesulitan. Biarlah mereka juga boleh merasakan berkat-berkat melimpah yang datang daripadamu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.